Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Serual maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Multaqa Ulama Aswaja dalam rangka Kopdarnas Kobatin bersama ulama. Kutuk penghina Nabi, tolak demokrasi dan kebebasan, batalkan undang-undang Omnibus Law yang zalim. Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam sidang paripurna hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Undang-undang ini disahkan meski banyak penolakan. Dengan disahkannya RUU ini, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan meringkas 1.244 pasal dari 79 undang-undang untuk menarik investasi asing. Undang-undang ini bertujuan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan. Jelas sekali menunjukkan keserakahan kapitalisme dengan mengabaikan aspek keadilan pada pekerja demi memberikan keuntungan terbesar bagi para kapitalis. Kenekatan pemerintah untuk tetap mengesahkan RUU tersebut di tengah gelombang kecaman masyarakat tidak bisa lepas dari keuntungan yang bakal diperoleh pihak korporasi dan menyengsarakan kaum pekerja. Semestinya, jika syariat Islam ditegakkan dalam bingkai khilafah, jika syariat Islam ditegakkan dalam khilafah, tak perlu lagi ada persoalan UMK, outsourcing, tunjangan kesejahteraan, ataupun PHK, sewenang-wenang terhadap buruh. Buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan tanpa regulasi zalim yang hanya menguntungkan kapitalis, terlebih investor asing. Di saat yang hampir bersamaan, di saat umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekali lagi dibuat marah oleh penghinaan atas Nabi Muhammad oleh pemimpin salah satu negara kafir yang mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan. Hal ini tidak boleh didiamkan begitu saja. Kezaliman dan penista agama terutama kepada Nabi Muhammad SAW adalah kemungkaran yang harus disikapi. Maka dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempertimbangkan bahwa satu, dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kedua, kewajiban ulama untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ihtimam kepada urusan agama dan umat, serta memberikan muhasabah terhadap penguasa. Ketiga, prinsip kebebasan berekspresi dan undang-undang buatan manusia adalah berasal dari sistem demokrasi yang dipaksakan atas umat Islam secara zalim. Empat, larangan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada orang kafir berkuasa atas kaum muslimin sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nisa 141. 5. Ulama sebagai ahli ilmu harus sejalan antara amal dan perbuatannya dengan ilmunya. Ibnu Munzir menyatakan, mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman bagi pencela Nabi SAW adalah dibunuh. Di antara yang berpendapat demikian adalah Malik, Al-Lais, Ahmad, Ishaq, dan ini juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i. 6. Ulama sebagai orang yang memiliki kecerdasan dalam melihat persoalan umat. Sebagaimana satu kaidah, al-aqil man yara bi awwali ra'yihi akhiral umur. Al-aqil yaitu orang yang cerdas adalah orang yang memprioritaskan pemahamannya pada akhir dari banyak perkara.
Tafsir Al-Haqqi juz 10 halaman 337. Maka ulama melihat adanya investasi asing sebagai jalan imperialisme di bidang ekonomi. Oleh karena itu, kami para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan, 1. Mengutuk pemimpin negara kafir penista agama Islam pencela Nabi Muhammad SAW dan para pendukungnya, dan memberikan peringatan bahwa hukuman mereka adalah hukuman mati. 2. Menolak undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, aturan zalim produk demokrasi. 3. Menolak adanya investasi asing sebagai jalan imperialisme di bidang ekonomi. 4. Menyatakan bahwa demokrasi adalah senjata sapu jagat musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam dan umat Islam, dan sebagai sistem yang dipaksakan atas umat Islam secara zalim. 5. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa carut-marut penanganan pandemi COVID-19 serta resesi ekonomi yang menghadang di depan mata adalah buah dari penerapan sistem kapitalis sekuler dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam dan dakwah Islam. Yang kedua, batalkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi menyengsarakan rakyat dan mengantarkan negeri ini semakin jauh berada dalam cengkraman imperialisme asing. Poin keenam, khilafah adalah ajaran Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama muktabar sepakat akan wajibnya khilafah. Khilafah adalah pelaksana syariah yang memberlakukan hukum kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk penista agama, penghina Rasulullah Muhammad SAW. Ketujuh, menolak semua bentuk kriminalisasi, persekusi, serta kekerasan fisik terhadap para da'i, para ulama, dan pengemban dakwah Islam. 8. Menyuruh kepada seluruh umat Islam, khususnya para ulama, untuk terus-menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan demi tegaknya syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Al-Khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah. Wa man nasru ila min indillahi azza wa jalla wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Kami para ulama Aswaja dalam acara Multaqa Ulama Nasional pada Jakarta 21 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 7 November 2020 Masehi. Demikian yang pernyataan yang bisa kami sampaikan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.